Banyak orang yang mengenal Bung Karno sebagai proklamator Republik Indonesia sekaligus presiden pertama di Indonesia. Padahal Pak Soekarno juga seorang arsitek ternama loh. Ia lulusan Teknik Hook School yang sekarang jadi ITB dan sangat menyukai mata kuliah menggambar yang diajarkan oleh C.P. Wolfsonmacher, arsitek dari Villa Isola Observatorium Bosca. Usai lulus kuliah, Bung Karno membantu proyek di OW atau Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian ia magang di kantor gurunya dan menjadi juru gambar proyek paviliun di Hotel Preanger Bandung. Lantaran cintanya terhadap dunia arsitektur, ia mendirikan biro arsitektur bersama temannya yang bernama Anwari. Dan di kemudian hari, Bung Karno menggandeng adik angkatannya yang tidak aktif dalam dunia politik untuk mendirikan biro arsitektur yang baru. Dia adalah Roseno Surjohadikusumo yang kelak akan menjadi profesor di ITB dan menjadi bapak beton Indonesia pada saat itu. Nah, kepandaiannya di dunia arsitektur itulah yang kemudian mempengaruhi gaya arsitektur beberapa bangunan di Indonesia. Nah, apa aja sih gaya arsitektur yang awalnya merupakan ide dari Bung Karno? Bersama gue Empi, tentang video sampai akhir ya, karena tim Nikifor sudah merangkum dari berbagai sumber 8 arsitektur di tanah air yang idenya dari Bapak Proklamator Republik Indonesia. Nomor 1 yaitu Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal adalah masjid di pusat kota Jakarta. Masjid ini adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1951. Arsitek masjid ini adalah Frederick Silaban. Selanjutnya nomor 2 yaitu Monumen Nasional. Monumen Nasional atau biasa dikenal dengan Monas yang berada di kota Jakarta yaitu di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Tugu ini dibangun untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat melawan penjajah Belanda. Monas dibangun pada tahun 1999 dan selesai pada tahun 1960. Tugu ini diarsiteki oleh R.M. Sudarsono dan Friedrich Silaban, arsitek Masjid Istiqlal. Resmi dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Selanjutnya nomor 3 yaitu Wisma Nusantara. Wisma Nusantara adalah gedung perkantoran setinggi 117 meter dan 30 lantai yang terletak di Bundaran HI Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1964 dan selesai dibangun pada tahun 1967 yang merupakan gedung pencakar langit pertama di Indonesia. Selanjutnya nomor 4 yaitu Patung Dirgantara. Patung ini dirancang oleh Edi Sunarso sekitar tahun 1964 sampai dengan 1965 dengan bantuan dari keluarga Arca Yogyakarta. Sedangkan proses pengecorannya dilaksanakan oleh pengecoran patung perunggu arsitek dekoratif Yogyakarta pimpinan 1 Gardono. Berat patung yang terbuat dari perunggu ini mencapai 11 ton. Sementara tinggi patung itu sendiri adalah 11 meter dan kaki patung mencapai 27 meter. Proses pembangunannya dilakukan oleh PN Hutama Karya dengan IR Sutami sebagai arsitek pelaksana. Selanjutnya nomor 5 yaitu Hotel Indonesia. Hotel Indonesia diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Bung Karno untuk menyambut Asia Games 4 tahun 1962. Bangunan hotel dirancang oleh arsitek Abel Sorense dan istrinya Wendy asal Amerika Serikat. Menempati lahan seluas 25.082 meter persegi, hotel ini mempunyai slogan A Dramatic Symbol of Free Nation Working Together. Selanjutnya nomor 6 yaitu Gedung DPR MPR. Gedung ini dulunya bernama Gedung Conference
of the new emerging forces. Gedung ini dibangun atas gagasan Presiden Soekarno untuk membentuk suatu kekuatan blok baru yang beranggotakan negara-negara berkembang untuk menyaingi dua kekuatan blok sebelumnya, yaitu blok Uni Soviet dan blok Amerika Serikat. Selanjutnya nomor 7 yaitu Gedung Sarinah. Sarinah adalah pusat perbelanjaan setinggi 74 meter dan 15 lantai di Menteng, Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1963 dan diresmikan pada tahun 1967 oleh Soekarno. Nama Sarinah berasal dari nama pengasuh Soekarno pada masa kecilnya. Selanjutnya nomor 8 yaitu Stadion Gelora Bung Karno. Stadion utama Gelora Bung Karno adalah sebuah stadion serbaguna di Jakarta. Stadion ini umumnya digunakan sebagai arena pertandingan sepak bola. Stadion ini untuk menghormati Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama yang juga merupakan tokoh yang mencetuskan gagasan-gagasan pembangunan kompleks olahraga ini. Nah, gimana? Kalian jadi bangga kan menjadi orang Indonesia? Karena kita banyak memiliki pemimpin yang pintar dan berkontribusi besar untuk pembangunan di Indonesia. Jadi untuk kalian generasi muda, kalian jangan mau dikalahkan dengan dunia ini, tapi kalianlah yang harus mengalahkan dunia ini. Dan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina, tetapi kembalilah dan majukan peradaban di Indonesia. Mungkin segitu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Gue Empi pamit, see you on next video, bye-bye!